Bapak dari Sumberna MPD, yang saya hormati Bu Kepala TK Tunas Bangsa Ibu Yani Royani SPD, yang saya hormati rekan guru TK Tunas Bangsa, yang saya hormati orang tua wali TK Tunas Bangsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hak Allah yang Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka seminar diseminasi budaya positif di TK Tunas Bangsa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Mariani, bertugas sebagai moderator. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti, dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka saja acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di TK Tunas Bangsa yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Royani SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan Yayasan Aminah Hussein, yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu guru TK. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang ini merupakan tugas saya, gitu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya untuk menghadiri acara ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk mengadakan diseminasi budaya positif, di mana saya telah menyelesaikan satu modul, gitu ya, modul 1 yang di dalamnya ada 4 modul. Yang pertama adalah 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 adalah nilai dan peran seorang guru. Dan yang ketiga visi seorang guru, gitu ya. Seorang guru memiliki harapan-harapan terhadap anak didiknya dan harapan tersebut dijadikan visi. Selanjutnya, nah ini yang harus diimbaskan, yang menjadi tugas saya ini adalah budaya positif, gitu ya. Modul 1.3, 1.4. Ibu dan Bapak sekalian, selamat datang
Ya, selamat datang para guru hebat. Mari kita sama-sama saling belajar, saling mendukung, saling berkolaborasi untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik yang akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, sebelumnya kita bahas dulu dari sebuah paradigma, gitu ya. Dari sebuah paradigma baru bahwa pembelajaran tujuan pendidikan kita sekarang ada sebuah paradigma baru atau kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe kalau sekarang terkenalnya adalah kurikulum merdeka. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia yaitu ada profil pelajar Pancasila. Ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, ini profil pelajar Pancasila ini kita mengacu kepada tujuan pendidikan Indonesia. Kita mengacu kepada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir, kreatif. Ibu-ibu, kita bisa nyanyi profil pelajar Pancasila ini biar semuanya hafal ya. Kita dengan lirik tamasya, ya. Ibu-ibu bisa? Bisa, insya Allah bisa ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kreatif dan bernalar kritis. Kembali ya, jadi kreatif dulu ya. Nah itu ya ibu-ibu, alhamdulillah kita sepakat dulu ya Bu ya. Maka kesepakatan insya Allah di acara ini kita saling menghormati gitu ya, santun gitu ya. Kita diadakan sharing ya. Kita sharing aja ya Bu ya, karena saya sangat belajar dan kita saling belajar di sini. Next. Iya. Ya, yang ke bawahnya. Nah ini peran guru gitu ya. Bukannya peran guru yang pertama adalah ini kebalik ya Bu ya. Yang nilai guru adalah harus memiliki nilai reflektif. Nilai reflektif ini adalah mengacu pada pengalaman. Jadi setiap pengalaman pembelajaran dievaluasi, dijadikan acuan untuk kemajuan selanjutnya. Hari ini kita merefleksi pembelajaran kita sudah sampai di mana. Besok harus lebih bagus lagi. Kalau memang sekarang belum tercapai apa yang kita laksanakan, berarti besok kita harus mencapainya. Nah, ketika sudah merefleksi pengalaman, nah kita berinovasi gitu ya, berinovasi bagaimana untuk lebih baik lagi mengadakan sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya seorang guru juga harus memiliki nilai mandiri. Artinya dia lebih berkompeten gitu ya, lebih mencari lagi untuk lebih berkompeten, lebih mampu gitu ya, lebih mandiri dalam mendapatkan sesuatu ilmu gitu ya. Yang keempat adalah kolaboratif. Ini harus dimiliki oleh seorang guru, karena tujuan untuk pencapaian tujuan tidak akan mampu dilaksanakan secara sendiri dan akan mudah tercapai apabila kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk melaksanakan kemajuan dalam pendidikan. Yang kelima, berpusat pada anak. Berpusat pada anak ini, anak ini unik gitu ya.
anak ini unik, memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi kita memperlakukannya sesuai dengan bakatnya masing-masing, potensinya masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa membudayakan di sekolah TK Tunas Bangsa di sini, ya. Amin. Next, yang ini. Nah, ini ada istilah budaya positif. Ibu-ibu barangkali ada yang sudah mengetahui atau mendengar atau mempelajari tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Silakan. Nah, apa makna budaya positif? Next up. Apa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Nah, ini budaya positif. Nah, mangga ibu, silakan dibaca budaya positif itu apa? Silakan Ibu Nopi dibaca. Apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya. Budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka memiliki pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Next. Ya. Nah, konsep utama dari modul budaya positif ini ada perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada disiplin positif, ada lagi motivasi perilaku manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada restitusi 5 posisi kontrol. Apa itu? Keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kalau sekarang tidak ada tata tertib dan tidak ada istilah peraturan kelas, ya Bu ya. Next. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Ya. Kita mengacu kepada Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu siapa Bu? Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini sekarang menjadi acuan kita dalam mendidik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada istilah bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa Bu? Kertas putih. Kalau menurut Journal, anak-anak itu adalah kertas putih, tidak ada apa-apanya. Jadi terserah guru, orang tua, dan lingkungan untuk mengisinya. Tetapi kalau kata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak bukanlah tabula rasa, tapi anak dilahirkan membawa potensi dan bakatnya masing-masing, unik gitu ya. Terus Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga ada istilah budi pekerti. Ini yang harus diinikan oleh dalam pendidikan kita sekarang. Budi pekerti itu apa Bu? Apa Bu? Budi baik. Budi baik. Nah, budi pekerti itu adalah keselarasan antara daya pikir, perasaan, dan kemauan sehingga menjadi tenaga. Daya cipta, harsa, cipta, dan harsa, gitu ya. Nah, selanjutnya, pendidik kita, gitu ya, orang guru, orang tua, atau lingkungan berperan menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa itu kodrat anak? Kodrat anak itu adalah tadi potensi. Kita kenal dengan multiple intelligence, bahwa anak itu berbeda-beda kepintarannya, gitu ya. Ada yang verbalnya, gitu ya. Bagaimana kita menghadapi anak yang verbalnya cerdas, gitu ya, pintar. Bagaimana anak yang kecerdasannya linguistik, itu gerak, gitu. Bagaimana menghadapi anak yang kecerdasannya kognitif. Ya, seorang guru harus memahami ini, gitu ya, karena anak-anak itu berbeda potensi-potensinya. Nah, diibaratkan, guru itu ibarat petani dan anak ibarat
benih. Kenapa ibaratkan petani? Guru dan petani itu mempunyai peran yang sama. Kalau petani itu agar tumbuhannya bagus, dia harus menyiapkan lingkungan tanah lahannya yang bagus, menyiapkan bibitnya yang kalau bibit gitu ya, itu adalah sudah ini gitu ya, mau bibit yang bagaimana. Kalau lingkungannya bagus, dia akan menghasilkan tumbuhan yang bagus gitu ya. Nah, di sini perlakukanlah kalau kita menanam jagung, perlakukanlah dia jagung gitu. Jangan sampai menanam jagung tetapi memperlakukan padi gitu. Anak juga seperti itu. Anak yang cerdasnya verbalnya Yosua itu bicara terus, sama diperlakukan dengan anak yang kecerdasannya linguistik. Nah, itu agak beda ya kita menghadapinya. Nah, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam sesuai alam kita gitu ya, kearifan lokal. Kalau di desa, perkenalkan desa gitu ya. Di desa bagaimana kehidupannya. Dia menanam, dia perkenalkan dengan lingkungan desa. Kalau ada anak yang lahirnya dekat laut, perkenalkan dengan lingkungan laut. Nah, terus kodrat zaman sesuai dengan zamannya gitu ya. Sekarang zaman digital, perkenalkan anak untuk mengenal digital dan bagaimana dia memanfaatkannya. Terus berpihak pada anak. Tadi ya, anak-anak itu unik, jadi kita berpihak kalau anak itu diperlakukan belajarnya sesuai dengan potensinya, dia akan senang gitu ya. Dia akan merdeka melakukan pembelajaran tersebut. Nah, ini perubahan paradigma. Insya Allah ini di TK Tunas Bangsa kemarin gitu ya dilaksanakan, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah harus menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Gitu ya. Kalau anak senang, mas, gitu ya, ibu-ibu. Kalau anak-anak senang, pembelajaran pun akan mudah dalam suasana senang. Gitu ya. Yang kedua adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nanti kita akan mengetahui kalau stimulus respon seperti apa, harus berubah ke teori kontrol. Next up. Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini ada Dr. William Glasser gitu ya, seorang pakar dalam teori kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi yang tentang kontrol. Ilusi tentang guru mengontrol murid. Nah, padahal pada dasarnya guru tidak dapat memaksa anak untuk berbuat sesuatu jika dia untuk memilih tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol murid, karena ini bentuk kontrol seorang guru itu, lihat kenapa dia tidak mau melakukan sesuatu yang diperintahkan itu. Apakah dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya? Nanti kita akan bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan terus memenuhinya baik dengan cara yang baik atau yang buruk gitu ya. Next. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua pungutan positif efektif dan bermanfaat. Padahal tidak. Nanti akan, ketika penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tetapi, di bawahnya, apabila anak menyadari dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung kepada pendapat gurunya, gitu ya. Bisa menolak, gitu ya. Bisa ketika dia sudah melakukan, ketika di TK gitu ya, disuruh melakukan setiap hari sholat, itu belum tentu anak terus melakukan gitu ya, kalau tidak dimotivasi dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita mengkritik itu akan anak tersebut akan menjadi lebih baik
gitu ya, akan semakin kuat. Nah ini tidak gitu ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini kadang-kala kita seorang guru tidak merasa gitu ya, tidak merasa sedang melakukan ini kritik kepada anak-anak kita. Lanjut. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Oh, betul kan ya Bu ya? Rasanya kita sebagai guru atau orang tua, gitu ya, sangat berhak kepada anak-anak kita untuk memaksa. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana ya dia diperintah saja kan itu tidak mau, apalagi dipaksa gitu ya. Nah, next. Nah, ini kita harus nanti akan ditanya ke ibu-ibu. Ini kita lebih pemikiran kita ke stimulus respon atau teori kontrol. Tetapi kita jelas harus berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Bagaimana melihat dunia? Kalau stimulus respon melihat dunia, realitas kebutuhan kita sama. Kalau secara teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Mana yang lebih masuk ke pemikiran ibu-ibu semua? Berbeda. Terus yang kedua Bu, silakan. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau secara teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kalau teori kontrolnya tentang dunia. Ini pemikirannya lebih ke sepertinya ke teori kontrol ya, kita lebih ini. Nah, yang selanjutnya Bu, silakan dibaca. Teori kontrolnya. Semua perilaku punya tujuan. Nanti kaitannya dengan kebutuhan dasar gitu yang harus tercukupi. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada di restitusi nyambungnya ya. Model berpikir kalau stimulus respon, ada yang menang, ada yang kalah, sama tidak enak ya. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang dirugikan, bukan dirugikan gitu ya. Ada yang tidak berpihak pada yang positif, ada yang. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Karena nanti kita lebih bahas lagi bagaimana menang-menang tersebut gitu ya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif, disiplin diri yang membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Iya, kalau kita ini ya, disiplin itu tentang identitas sukses gitu ya. Disiplin banyak disiplin gitu ya. Nah, padahal disiplin itu sendiri artinya belajar. Disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Yang kedua, disiplin yang bertujuan menanamkan motivasi intrinsik. Ini yang harus kita sebagai guru yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita adalah motivasi intrinsik. Anak-anak motivasi disiplin yang berdasarkan pada kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang positif, bukan karena hadiah, bukan karena ancaman gitu ya, hukuman. Yang ketiga, disiplin tanpa dipengaruhi hukuman dan penghargaan. Next. Oh iya, nanti tadi tentang konsep. Ibu-ibu, kita praktek dulu sebentar. Silakan Ibu, ini kebetulan dua-dua ya. Yang satu orang memegang tangan, mengepal tangan, yang satu orangnya lagi berusaha membuka kepala tangan, gitu ya. Nah,
ibu yang meletakkan tangan itu bukan menyembunyikan, memegang teguh gitu ya, memegang bahwa di dalam tangan ibu itu ada sesuatu yang berharga dan bermakna bagi ibu. Dan teman yang satunya lagi berusaha untuk membukanya. Nah, coba Bu, kira-kira jawaban ibu apa gitu ya? Silakan Bu, ayo praktekkan. Berusaha membuka dan yang berusaha untuk ya, bagaimana Bu? Itu adalah sesuatu yang bermakna dan berharga bagi ibu gitu ya. Nah, bagaimana? Iya. Saya bertanya kepada Ibu Nopi, Bu Nopi, dibuka nggak itu tangannya? Tadi? Iya. Kalau Ibu Kada, kira-kira sesuatu yang bermakna itu akan dibuka atau tidak? Akan tetap diperjuangkan. Kalau Ibu Rizka mau dibuka atau enggak? Tetap memperjuangkan. Ada Ibu Sapa sama diperjuangkan. Nah, ini jawabannya akan beda-beda ya. Ketika saya melihat dengan teman-teman gitu ya, berbeda-beda. Ini sesuatu yang berharga dan bermakna. Kata teman saya gitu ya, saya seorang guru. Saya sudah mendapatkan sesuatu yang berharga dan bermakna. Saya ingin banyak orang yang merasakan kebermaknaan, keberhargaan yang saya miliki. Akan saya sebarkan kepada siapa yang mau. Saya akan buka tanpa harus memaksa, gitu ya. Ada juga saya akan pertahankan, gitu ya. Saya akan pertahankan karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya, gitu ya. Nah itu. Nah ini keputusannya tergantung kontrol ibu, pemikiran ibu, gitu ya. Tadi ada yang pemikiran, biarkan sesuatu yang berharga, jangan tidak usah sampai paksa. Biar semua orang banyak yang bermakna dan berharga, gitu ya. Macam-macam ini tergantung. Iya. Iya. Kalau untuk kebaikan dibuka, untuk kejelekan ya. Nah, iya. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Kita ada di mana, Bu? Nah, untuk melakukan sesuatu gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari rasa sakit, hukuman dan ketidaknyamanan, atau bagaimana gitu ya. Ini adalah motivasi yang terendah, Bu. Apabila kita melakukan kebaikan itu karena takut hukuman, saya kalau tidak melakukannya, apa yang terjadi gitu ya, takut gitu ya. Ini adalah motivasi yang terendah, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi eksternal, karena dia melakukan suatu kebaikan karena ada yang ditakutkan dari luar. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, pujian dan penghargaan. Penghargaan dari orang lain. Ini juga sama, motivasi dari luar, eksternal. Ini lebih tinggi gitu, lebih sedikit tinggi daripada tadi menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, saya akan mendapatkan orang yang motivasi eksternal ini, saya akan mendapatkan apa kalau melakukan sesuatu gitu ya. Saya akan dipuji, saya akan mendapatkan imbalan apa gitu ya. Pokoknya dengan melakukan kebaikan sesuatu itu ada ini keinginan dari luar, ingin dipuji. Nah ini motivasi perilaku manusia yang baik gitu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang tercela. Seperti saya melihat guru-guru TK Tunas Bangsa gitu ya, nggak peduli kepala sekolahnya ada atau tidak ada, saya pokoknya datang 6:30, luar biasa. Mau ada
atasan atau tidak, mau diberi penghargaan karena saya sudah berkomitmen untuk tepat waktu. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat guru-guru. Nah ini yang harus kita tanamkan juga gitu ya. Harus kita tanamkan juga pada anak-anak. Anak-anak jangan sampai melakukan kegiatan pembelajaran itu motivasinya dari luar. Tanamkan motivasi dari internal. Lanjut, iya, keyakinan kelas. Kesepakatan ini, keyakinan kelas ini hasil kesepakatan kelas. Kemarin pas masuk semester 2, anak-anak disuruh ya sama bu guru melakukan kesepakatan kelas. Bahkan anak-anak ada yang bilang apa, Bu Am, Bu, tanggung jawab gitu ya. Terus bertanggung jawab gitu ya. Kalau dulu itu adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih spesifik, simpan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas cukup dengan bertanggung jawab. Nanti ini disepakati dengan anak bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab itu barangnya itu siapa yang mainin? Coba untuk anak yang bertanggung jawab simpan lagi di mana, gitu ya. Itu hasil kesepakatan. Kalau hasil kesepakatan dengan anak, berarti kembalikan kalau dia melanggar, kembalikan atas kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran antara guru dan murid, antara warga sekolah untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di sekolah atau di kelas. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini menurut Gosen gitu ya, seorang pakar, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Tadi kalau peraturan kelas simpan barang ke tempatnya, gitu ya. Tetapi peraturan kelas, kalau keyakinan kelas lebih abstrak, cukup dengan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum gitu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bertanggung jawab, tertib, aman. Nanti ada contohnya. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Ikut berkontribusi, semuanya akan mempertanggungjawabkannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Kalau peraturan, silakan dibaca, Bu. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kalau peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dari diri dan diri sendiri. Kalau peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, ini contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini lebih umum dan lebih positif gitu ya. Tidak bentuknya perintah. Iya. Oke, iya. Nah, ini tentang hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak misalnya kesiangan, udah kalau kesiangan silakan tunggu di luar. Itu adalah tidak terencana. Nah, hukuman ini bersifat satu arah. Guru yang memberikan hukuman, anak yang mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati,
sudah dibahas dan disetujui. Kalau kesiangan berarti tidak dibahas bersama guru dan murid. Kalau kalian kesiangan berarti kalian tidak memiliki waktu untuk istirahat. Jadi mengerjakan tugas dipakai mengerjakan tugas istirahatnya. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah tahu sebelumnya. Ini beda dengan hukuman ya. Kalau murid tadi tidak tahu sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi juga tetap anak dibuat tidak nyaman. Dengan hukuman tidak nyaman, dengan konsekuensi juga tidak nyaman. Kalau tugas tidak selesai, berarti kalian harus menyelesaikannya di waktu istirahat. Itu konsekuensi ya. Lanjut Bu. Nah, ini ada lagi ya, perubahan paradigma. Jadi dari bentuk hukuman, dari bentuk apa tadi teh? Hukuman, konsekuensi, ini yang harus menjadi acuan kita, yaitu disiplin dalam bentuk restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Ya, dihukum oleh penghargaan. Al-Fiqhan gitu ya, mengemukakan bahwa baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Khan, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, menurut Khan juga bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kalau diiming-imingi dengan penghargaan, artinya kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukannya karena sudah diiming-imingi gitu ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next Bu. Nah, ini menurut kami itu mengumpulkan hasil pengamatannya bahwa tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Nah, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek. Boleh saja anak melakukan sesuatu itu dengan diberikan penghargaan dalam jangka pendek. Kalau secara jangka panjang, apabila hadiahnya dianggap sudah tidak tertarik lagi, dia tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif, gitu ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kita pernah berpengalaman Bu, kalau dulu kita di ranking, anak-anak TK di ranking dulu karena pengetahuan kita belum sampai ke sini gitu. Anak-anak TK kan semuanya buat anak TK, tapi kita merankingnya. Nah, ada ketika anak ini di ranking 1, ada orang tua yang tidak mau terima, datang ke sekolah Bu, bahwa yang pantas ranking 1 adalah anak saya, sampai dia pun tidak respect ketika melihat gurunya gitu ya. Nah, ini penghargaan bisa merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi keterkaitan. Nah, yang pintar itu tidak bisa ini Bu, ada aturan bahwa yang ranking 1 itu yang suka nyontek kepada temannya, yang justru yang pintar itu adalah temannya gitu ya. Nah, penghargaan menurunkan kreativitas. Karena saya sudah dihargai, selalu mendapatkan penghargaan, ya sudah gitu ya. Nah, penghargaan menghukum gitu ya. Motivasi dari dalam intrinsik. Inilah yang harus dikembangkan pada anak-anak didik kita ketika melakukan suatu kebaikan itu, motivasinya dari dalam dirinya. Next Bu. Ya, motivasi dari dalam diri. Silakan dibaca oleh Ibu Hada.
Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi penghargaan itu adalah belajarnya itu sendiri. Dapat dirasakan ya, ketika anak sudah merasakan kemudahan ketika membaca babi bu bebo gitu ya, dia sudah memahami gitu ya, itu teh ada pijaran kepuasan. Nah, beda lagi penghargaan dengan apresiasi. Boleh diapresiasi. Anak ini sudah bisa membaca, boleh diapresiasi dengan memberikan ungkapan atau memberikan bintang. Alhamdulillah hari ini sudah bisa membaca. Bedanya penghargaan dengan apresiasi. Lanjut, boleh kalau apresiasi. Nah ini segala perilaku itu memiliki tujuan. Kita melihat anak-anak didik kita apabila dia tidak melakukan sesuatu perilaku gitu, kita harus menganalisis siapa tahu dia sedang memenuhi kebutuhannya. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan terus melakukan untuk memenuhinya, baik itu yang positif maupun yang negatif, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, makanan, rumah, kebutuhan biologis, kebutuhan psikologisnya, perasaan aman, gitu ya. Nah, ini perasaan aman, gitu ya, kenyang perutnya. Kita melihat ketika kita memberikan kegiatan kepada anak, ada anak yang tidak mau, kita analisis apakah dia sedang lapar perutnya, gitu ya. Nah, ini kebutuhan bertahan hidupnya. Apakah dia sedang ingin bebas, gitu ya, ingin bebas, aku mah tidak mau diperintah. Ini sedang dia ingin memenuhi kebutuhannya. Apakah dia ingin mencari perhatian, kasih sayang itu, anu HP gitu ya, yang lain semangat ini mah kalau bu guru sudah membujuknya, sudah ininya baru mau gitu ya. Ini kebutuhan kasih sayangnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui atas prestasi, keterampilan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Ketika kita memberikan kegiatan, anak memilih diam, itu kita bisa menganalisis apa dia ini sedang memenuhi kebutuhan dasar tentang kebebasannya, gitu ya. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang, kesenangan. Ada Bu, saya mencoba merestitusi anak yang suka tendang-tendang ke temannya, gitu ya, yang suka tonjok-tonjok, itu ketika direstitusi betul suka nunjuk teman-teman, suka nyulit, gitu ya, suka tendang-tendang, ya kenapa itu teh? Boleh tendang-tendang, boleh cubit-cubit, tapi alasannya apa? Gitu. Senang. Oh, kita berarti menganalisisnya, dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan kesenangan. Terus, kalau memandang, kan itu merugikan orang lain, kita menjadi jahat. Saya ya, kata dia, kita jadi jahat Bu. Iya. Nah, untuk mendapatkan kesenangan, kan tadi senangnya tendang-tendang itu, untuk mendapatkan kesenangan jadi harus apa? Bermain, dia sendiri yang jawab. Kalau di luar, ya bermain, dimainkan, diadukan, naik itu bola dunia,
Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus ibu guru semua ketahui, dan seorang guru harus ada di posisi kontrol mana. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini suka ada kata-katanya yang ini gitu ya, keras gitu ya. Terlambat lagi, pasti terlambat gitu ya, gitu. Pasti terlambat. Kesiangan terus kesiangan gitu ya. Nah, itu posisi penghukum. Ini sepertinya kita tidak baik seorang guru untuk memiliki posisi ini. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu ini bagaimana? Kamu terus kesiangan gitu ya. Itu juga seperti menonjolkannya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Bagaimana sih kamu tidak kasihan ke ibu masa jam segini harus keluar terus, kasihan nanti ibu kepala sekolah marah. Nah, itu posisi teman ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau langsung nanya, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Sudah jelas anak itu kesiangan ya. Ini posisi pemantau. Nah, yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Ini dilakukan dengan guru. Jam berapa kita masuk? Jadi bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, gitu ya. Kalau kemarin merestitusi anak kan kesiangan terus. Kenapa kesiangan terus? Ibunya sibuk punya adik, jadi harus masak dulu, menyiapkan sarapan gitu ya. Ya, kalau begitu kita bisa cari solusinya enggak ya? Anjingnya dia sendiri yang menjawab. Berarti saya harus bangun pagi, mandi sendiri, pakaian sendiri. Ya, itu. Ini restitusi. Jadi berkolaborasi gitu ya. Ditanya gitu ya. Lanjut, Bu. Nah, restitusi kembali tadi ya. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu adalah posisi manajer. Jadi berkolaborasi dengan anak, mengajak anak untuk berpikir bagaimana memecahkan masalah yang ada. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Next, Bu, dibaca. Bu dulu. Iya, Ibu Kada, mangga Bu Kada. Bu Adi kenapa? Ya, sebentar ya Bu ya, ada gangguan teknis. Iya, nah ini tadi ya, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka anak yang memiliki kesalahan ini sebenarnya dia sedang belajar memecahkannya masalah gitu ya, memecahkan masalah dirinya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mau terus kesiangan, gitu, terus kesiangan atau tidak. Nah, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, Bu. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang dasarnya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu. Jadi kalau di restitusi itu anak tidak disalahkan gitu ya. Nggak apa-apa kamu bersalah, ibu juga pernah bersalah gitu ya. Nggak apa-apa, ini distabilkan dulu gitu ya. Kan anak kalau bersalah pernah di restitusi, kenapa aku yang disalahkan gitu ya, karena dia sudah merasa kalau dia melanggar nanti akan disalahkan. Tetapi kalau di restitusi ini, kamu nggak apa-apa sih berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Terus divalidasi tindakannya yang salah. Terus kamu melakukan itu apa alasannya? Nah, ini kembali kepada kebutuhan dasar tadi. Ya, kenapa kamu melakukannya? Gitu ya. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kalau di sekolah kita kan sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, sepakat dengan semuanya. Nah, keyakinan kelas kita apa gitu ya? Keyakinan kelas kita apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu ya? Itu apa yang menjadi orang yang berkomitmen atau orang yang melanggar gitu ya, tentang ini tentang memberikan pembelajaran tentang sebuah nilai. Lanjut Bu. Nah, ini ya, menstabilkan identitas dulu. Nggak apa-apa kamu salah, ibu juga pernah salah, semua orang pernah salah gitu. Tapi itu ya alasannya apa gitu ya. Nah, ketika alasannya apa, kita bisa menganalisis untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Termasuk kita juga Bu, termasuk kita orang tua. Kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Apakah sedang memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak gitu ya. Ada kebutuhan dasar penguasaan. Aku senang sekali Bu Guru tadi mengejar-ngejar aku ketika aku keluar. Nah, ini butuh penguasaan, pengakuan gitu ya. Aku senang sekali tadi Bu Guru bicara sama aku senang Bu Guru menyayangi aku. Nah, ini kebutuhan kasih sayang yang sedang dia inginkan. Nah, validasi tindakan yang salah ya tadi gitu ya, apa alasan kamu melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kamu harus bagaimana gitu ya, untuk biar menjadi seseorang yang berkomitmen, seseorang yang bertanggung jawab. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi, ke dalam dirinya kebutuhan apa yang sedang dia butuhkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, tadi yang mendasari tindakan. Kenapa dia berperilaku? Karena ini sedang mencari kebutuhan dasarnya yang 5 tadi ya Bu ya. Itu harus tercukupi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, yang ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Daripada hukuman dengan konsekuensi, ini restitusi ini lebih memanusiakan manusia ya, merasa sama kita juga pernah bersalah. Nah, gitu ya. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Next Bu. Habis yang ininya. Nah, Bu yang bisa ada. Nah, ini berbagai yang tadi Bu yang judulnya. Ini berbagi praktik baik positif di TK Tunas Bangsa. Alhamdulillah TK Tunas Bangsa tahun 2019 mendapatkan sekolah sehat gitu ya, sekolah sehat, dan itu menjadikan budaya positif terus sampai sekarang. Next Bu. Nah, jadi untuk aksi nyatanya, untuk berbagi praktiknya, membangun budaya yang positif, sekolah dengan menyiapkan sekolah TK Tunas Bangsa dengan menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Nah, ini ininya, aksi nyatanya, ini praktiknya. Nah, kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, pihak yayasan, guru-guru, orang tua, siswa. Lanjut Bu. Ya, ini lingkungannya. Ini lingkungan sekolah TK Tunas Bangsa. Ruangan belajarnya alhamdulillah
kita berkomitmen agar sekolah sehat ini betul-betul dampak di lingkungan sekolah TK Tunas Bangsa. Nah ini alhamdulillah dengan sekolah sehat ini kita memiliki taman walaupun tidak luas gitu ya. Semua lahan ruang itu dijadikan taman sekolah, ada tanaman obat, tanaman sayur, tanaman hias. Nah ini yang bawah adalah hasil kesepakatan guru, orang tua dan siswa untuk membawa tanaman ke sekolah. Ini ada namanya. Next. Nah ini ada program parenting menyamakan frekuensi antara guru dan orang tua. Guru dan orang tua dan semua pihak sekolah. Dan ada lagi kemarin yaitu membuat vertical garden berkolaborasi dengan SMK Altamisi. Alhamdulillah demikian sekian dari saya, dilanjutkan. Nah, ini yang Wani upacara bendera menanamkan cinta tanah air, disiplin, berani dan sabar. Alhamdulillah semakin ke sini awalnya anak-anak itu tidak tahu bagaimana upacara bendera dan sekarang mulai disiplin, mulai ini tertata gitu ya. Ya mungkin itu dilanjut dengan tanya jawab ya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari ibu bapak di sini ada yang belum dipahami atau ada yang ingin didiskusikan, mangga. Kita sharing ya Bu ya. Kalau saya belum bisa menjawabnya berarti PR atau dari yang lain bisa. Ada Bu? Sepertinya tidak ada. Oh bolehlah, kalau tidak ada berarti bagaimana perasaan ibu-ibu terhadap materi ini gitu ya. Bagaimana perasaan, pemikiran ibu, apakah ada perubahan pemikiran gitu ya, perubahan pemikiran atau perasaannya seperti apa? Ada siapa yang mau? Ini terkait perasaan gitu ya. Perasaannya Bu enak gitu ya. Siapa? Iya, Bu Guru. Ini perasaannya bagaimana gitu? Biasa-biasa aja gitu ya. Atau iya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaannya Bu Yani ilmunya bertambah. Terus dari pemaparan yang tadi mungkin sebetulnya itu udah dilakukan setiap hari ya sama kita. Nggak ada yang aneh. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari kita sudah melakukan itu. Mungkin ini lebih dibuka Ibu Yani. Oh iya teh, oh iya abi teh sok ieu geuningan. Oh iya teh aya dia gini. Nah itu mungkin jadi sekarang lebih yang saya lakukan itu ada ternyata sudah sesuai dengan memang dengan profil pelajar Pancasila itu. Cuma mungkin belum lengkap, terus belum tidak menyadari bahwa ya sebetulnya kita tuh sudah mengerjakan semua yang tadi tercantum gitu. Tapi dengan pemaparan yang tadi jadi berarti saya tuh mengerjakan tidak salah gitu. Justru harus lebih dibuka, lebih diperbanyak, lebih diasah yang sudah kita lakukan itu lebih lebih diperbaiki lagi lah gitu. Mungkin itu saja. Terus ya kita juga merasa bangga ya punya kepala sekolah ikut CGP yang memang tidak mudah. Tidak mudah teh apa? Ya dengan waktu, dengan kesibukan teman-teman harus dari semangat. Terima kasih Ibu Betty yang sudah memberikan refleksinya. Nah kita simpulkan aja ya Bu Ani.
ini bahwa modul budaya positif ini jadi perubahan paradigma dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Contoh itu kalau dulu paradigma baru ada stimulus respon dan teori kontrol, gitu ya. Kita berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Ada disiplin positif, yaitu untuk unsur utama untuk melakukan budaya positif. Kita mengenal anak-anak kita motivasi perilakunya apa, ekstrinsik apa intrinsik. Terus kita juga harus lebih memahami kebutuhan dasar manusia untuk merestitusi tindakan-tindakan anak. Yang selanjutnya, posisi kontrol apa kita sebagai seorang guru. Kita berusaha untuk di posisi manajer. Terus keyakinan kelas, kita terus gitu ya membuat keyakinan kelas atas kesepakatan bersama, biar dilakukan menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukannya. Dan yang ketiga, terakhir, kita lakukan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya positif, disiplin positif, kita selesaikannya dengan restitusi, segitiga restitusi. Jadi saya lebih ke condong ke refleksinya Iwan Sahril dari Asas Konvergensi Ki Hajar Dewantara. Jadi perubahan yang kita lakukan dalam pendidikan harus menuju pada satu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Jadi pendidikan untuk menumbuhkan manusia yang merdeka, yang tidak terperintah, yang melakukan sesuatu lahir dari dalam dirinya sendiri. Mungkin itu, terima kasih ibu-ibu guru hebat hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk pemateri kita. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Tidak ada. Alhamdulillah untuk acara hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu. Subhanallah, alhamdulillah ya, ternyata luar biasa. Hari ini alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.